Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada hari ketiga ini bisa melaksanakan saum Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan saum kita hari ini dan juga 2 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk amal-amal lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, infak, sedekah, dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan di tengah kondisi bangsa kita yang masih diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19, mudah-mudahan ini adalah menambah semangat kita untuk lebih takarub kepada Allah. Jamaah sekalian, insya Allah pada siang hari ini dari Masjid Baitul Hasib Bandung, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat akan melaksanakan kajian online dengan materi sebelumnya sesuai rencana adalah kajian Sirah Nabawiyah. Namun karena satu dan hal lainnya, tema materi pada siang hari ini adalah implementasi saum dalam kehidupan. Dan insya Allah tema ini adalah sangat penting sekali supaya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai saum Ramadan dalam kehidupan kita. Insya Allah pemateri yang akan menyampaikan kajian siang hari ini sudah hadir di tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Humaydi MAG. Beliau sudah berada di Masjid Baitul Hasib Bandung. Kemudian kami ingin menyampaikan sedikit tentang teknis kajian online siang hari ini yang diikuti oleh pegawai muslim di seluruh BPK perwakilan Indonesia, baik yang ada di masjid, di musola, termasuk mungkin rekan-rekan yang ada di lapangan atau yang ada di kantor BPK di perwakilan tengah dan juga timur, berbeda 1 jam dan berbeda 2 jam. Jadi nanti materi akan disampaikan sekitar setengah jam mungkin tadi. Kemudian nanti ada tanya jawab insya Allah, dan mungkin tanya jawab karena di jamaah Masjid Baitul Hasib Bandung relatif sedikit, jadi nanti online melalui chat. Jadi nanti kami panitia mungkin membacakan ke Ustadz. Demikian supaya lebih efisien waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Dr. Ahmad Humaydi. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pegawai BPK di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa melakukan kajian. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana ibadah saum dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan ini kita rasakan betul bahwa kajian-kajian kaum muslimin di mana-mana sangat banyak. Apalagi sekarang sudah mulai ada offline sebagiannya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada hal yang menarik kajian tentang saum ini. Kadang-kadang semua kita ini sangat semangat kepada kajian-kajian fikih. Itu minimal yang saya rasakan sebagai pengalaman pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita ketika pengajian ataupun walaupun kajian tafsir, hadis, atau sirah sekalipun, kadang-kadang yang datang itu seputar fikih. Batal, boleh atau tidak boleh. Itu sangat bagus dan sangat menjadi sebuah khazanah keilmuan sangat luar biasa buat kita. Tapi kadang-kadang kita perlu juga sesuatu yang esensi, yang substansial. Yaitu tentang bagaimana esensi saum dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat firman Al-Quran, Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah, yang biasa kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat ayat ini, ternyata tujuan asasi ketika kita melakukan saum itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka Syekh As-Sa'di dalam salah satunya mengatakan bahwa fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Bahwa puasa itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan kepribadian takwa. Jadi kalau boleh kita berpikir rada radikal, mohon maaf, bahwa tidak ada lagi sarana kita untuk meraih ketakwaan kecuali dengan melakukan ibadah saum sebagaimana mestinya. Bukan berarti ibadah-ibadah lain tidak menjurus ke sana, tetapi saum ini punya nilai, punya esensi yang luar biasa. Nah, di antara hal saum dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, saum ini merupakan puncak spiritual kesadaran kita terhadap Tuhan atau kesadaran beragama. Coba kita lihat ya. Ditutup itu aja, Mas. Biar mengurangi suara. Nah. Di Bandung kebetulan sedang hujan sangat deras. Jadi ibadah saum itu esensi pertama adalah puncak spiritual. Atau bahasa kitanya kesadaran beragama, kesadaran bertuhan. Makanya aneh kalau ada orang yang sudah puasa, tetapi tidak memiliki kesadaran bertuhan, kesadaran beragama.
Kesimpulan ini kita ambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat anis sa'ihin, as-sa'ihin, orang-orang yang sa'ihin. Kita tahu sa'ihin ini adalah orang-orang yang melakukan pengembaraan. Ya, tentunya pengembaraan di sini maksudnya pengembaraan dengan Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang as-sa'ihin itu adalah hum as-sa'imun, yaitu orang-orang yang saum. Dari pernyataan Rasul ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa saum ini adalah puncak ketika kita melakukan pengembaraan spiritual. Tingkat spiritualitas tertinggi yaitu ketika kita saum. Indikasi ini bisa dilihat oleh kita dari beberapa indikasi. Yang pertama, saum ini ibadah yang tidak terlihat. Tidak ada orang yang tahu seseorang melakukan puasa. Maka para ulama mengatakan bahwa puasa itu ibadah yang sangat susah untuk disusupi oleh riya. Sangat susah. Nah, ibadah puasa itu akan disusupi riya manakala kita mengatakannya, kita menyebutnya. Makanya kita sadar betul bahwa puasa yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, indikasinya di sana. Yang kedua, indikasi bahwa ibadah Ramadan, ibadah puasa ini sebagai puncak spiritualitas kita adalah takwa itu merupakan pokok capaian dari ibadah yang kita lakukan. La'allakum tattaqun. Kita tidak mungkin bisa mencapai derajat takwa tanpa melakukan ibadah puasa. Itu capaian pokoknya takwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, kita akan menjadi pribadi yang sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan tidak ada bekal yang bisa kita raih dalam kehidupan ini, bekal yang paripurna selain ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya bekal yang paling baik itu ketakwaan. Dan indikasi yang ketiga bahwa ibadah saum ini merupakan puncak spiritualitas kita adalah dari bahwa ibadah saum ini tidak ada bandingnya. Sampai Rasul mengatakan alaika bisyam fa innahu lamithla lahu. Hendaklah kalian melakukan puasa karena tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa. Nah, oleh karena itu seyogianya ibadah saum yang kita lakukan ini nanti begitu kita beres ke bulan Syawal, kita di-training oleh Allah pada saat sebulan ini harus melahirkan kesadaran beragama. Bahwa kita adalah manusia beragama, bahwa kita tidak akan bisa keluar dari ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu begitu. Dan kalau kita sudah memunculkan kesadaran beragama, saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah ya mendapatkan ketenangan lahir batin. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi ibadah saum buat kita adalah bahwa puasa itu menciptakan pribadi yang ikhlas. Dan ini pribadi yang akan mendorong kita menjadi orang yang terbaik. Puasa ini melahirkan pribadi yang ikhlas. Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan saum dengan penuh iman dan ihtisab. Ihtisab itu mencari ridho Allah, pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosanya yang lalu akan dihapus. Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosanya yang lalu akan dihapus. Nah, dari sabda Rasul ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat
bahwa ibadah saum itu menciptakan pribadi yang ikhlas. Dan ini puncak kepribadian. Orang-orang ikhlas itu orang-orang yang bahagia. Mohon maaf kalau saya sedikit ngambil tamsil. Kita ini laki-laki, Pak, mohon maaf. Kita implementasikan dalam rumah tangga. Kalau kita tidak punya keikhlasan, saya yakin kita rugi jadi suami. Mohon maaf. Apa ruginya? Yang banyak menghasilkan uang, rata-rata itu suami. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata suami. Tapi akses menggunakan uang, saya yakin lebih banyak istri kita. Keperluan kita tidak lebih banyak daripada keperluan istri. Mohon maaf. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di Masjid Baitul Hasib ya, di sini ini nggak ada yang perawatan secara intensif, perawatan ke dokter kecantikan. Saya yakin nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi istri kita perawatan, Pak. Mohon maaf, apakah perawatan tambah orang cantik? Tidak. Karena itu pemeliharaan kesehatan. Kan cantik mah takdir, Pak. Nah, satu sisi kebutuhan hidupnya naik. Istri kita itu. Kebutuhan hidupnya naik. Tapi kecantikannya turun. Itu kalau pakai paradigma ekonomi rugi, Pak. Kita yang mengeluarkan uang, kita yang banyak mencari uang, tapi ternyata istri kita yang banyak memanfaatkan uang, apa yang kita inginkan berkurang di istri kita. Maka kalau tidak pakai landasan ikhlas, kita rugi. Nah makanya saya yakin suami yang soleh adalah suami yang ikhlas. Semakin istri banyak minta, itu surga buat kita. Mohon maaf ya. Jadi bapak harus bahagia kalau istri kita ini banyak minta sama kita. Berarti itu ciri wanita solehah. Karena dia sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan surga. Saya nggak tahu ini pekerjaan di BPK. Yang paling capek itu bawahan atau atasan, Pak? Yang paling capek. Saya yakin yang paling capek itu bawahan. Tapi yang paling terkenal atasan. Yang membuat kita bahagia ketika melakukan pekerjaan, ini keikhlasan kita. Maka puasa yang kita lakukan selama Ramadan ini, mudah-mudahan melahirkan keikhlasan. Sehingga begitu kita bekerja, yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang BPK ini bekerja mencari gaji, Pak, itu primitif. Ya, orang-orang modern itu enggak cari gaji. Bapak enggak usah cari gaji, karena gaji sudah ditransfer, tidak usah dicari-cari. Insya Allah gaji ditransfer, tidak usah dicari-cari. Nah oleh karena itu sekali lagi, yang bikin kita bahagia, kita belajar, kita implementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang ikhlas. Keikhlasan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ikhlas itu Bapak Ibu tidak akan maju karena dipuji, tidak akan mundur karena dicaci. Orang ikhlas tujuannya Allah, maka tidak ada yang ia takuti dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan takut kehilangan jabatan, dia tidak akan takut kehilangan pamor dan popularitas. Yang ia tegakkan adalah bagaimana aturan yang ada sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga, esensi ibadah saum yang nomor 3 adalah bahwa saum itu insya Allah pasti melahirkan pribadi yang berintegritas. Coba kita lihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh lagi kepada dia ketika dia meninggalkan makan minumnya. Artinya, kalau ada orang yang puasa, tetapi dia masih tetap melakukan perbuatan dusta dan perilaku dusta, Allah anggap puasanya itu tidak ada. Allah tidak butuh lagi. Berarti seyogianya saum yang kita lakukan itu, puasa yang kita kerjakan ini, mampu melahirkan pribadi yang berintegritas. Salah satunya apa Bapak Ibu? Jujur. Saya yakin jujur. Tidak ada yang tahu kita sedang puasa. Betul nggak? Ketika kita masuk ke kamar kita, ke ruangan kita, kerongkongan sudah haus,
perut sudah lapar, dan kita tahu di kulkas ada makanan. Kita jujur, kita sedang puasa, kita tidak akan mampu dan mau mengambil itu. Karena ada integritas di sini. Nah, dalam kehidupan ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, antara ibadah dan integritas itu terpisah. Padahal harusnya ibadah dan integritas itu menyatu. Maka ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini insya Allah melahirkan pribadi yang berintegritas. Salah satunya adalah kejujuran. Apalagi selain kejujuran, kedisiplinan. Saya yakin betul bahwa puasa itu melahirkan kedisiplinan. Dan ini harusnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana kita bisa lihat orang puasa itu disiplin? Coba Bapak Ibu perhatikan. Pada bulan Ramadan ini, tingkat umat Islam Indonesia disiplin mendengar azan maghrib itu luar biasa. Yang pada hari-hari sebelumnya itu tidak pernah terlihat. Betul tidak? Menitnya dihitung, detiknya dihitung, dan azan maghrib itu ditunggu luar biasa. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu buat kita Bapak Ibu sekalian, harusnya puasa yang kita lakukan ini bisa melahirkan integritas yang kuat. Salah satunya kedisiplinan. Dan kita yakin kalau kita sudah disiplin dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena tidak ada lagi kesuksesan kecuali ketika kita mendisiplin diri kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat gitu kan, tidak ada orang-orang yang sukses dengan tidak disiplin. Betul tidak? Sebelum COVID, saya kesini mungkin Bapak lihat saya gendut. Ya kan? Yang pernah ketemu saya dulu. Waktu masih ceramah di atas tuh. Ramadan 2 tahun yang lalu Pak. Masih gendut. Tapi sekarang saya disiplin. Makan. Untuk mencapai bobot berat seperti ini, perlu pengorbanan. Dan kita yakin kedisiplinan itu perlu pengorbanan. Kita disiplin sholat, perlu pengorbanan. Kesenangan-kesenangan kita ketika kita mau sholat kita tinggalkan. Nah, ibadah puasa itu Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita untuk disiplin. Selain jujur, kemudian disiplin. Makanya sangat aneh kalau kita sudah di-training oleh Allah selama 1 bulan penuh, kemudian tidak melahirkan kedisiplinan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu esensinya adalah untuk meraih keberkahan hidup. Dan ini yang dicari oleh kita. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kebaikannya terus bertambah. Itu ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda ketika Ramadan datang, kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibtaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah wajibkan kepada kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Waman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia telah diharamkan. Kata-kata qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan bulan penuh berkah. Kita lihat Bapak Ibu, ternyata keberkahan Ramadan itu ketika kita mampu melakukan aktivitas ibadah. Maka saya yakin kantor kita akan jadi berkah kalau landasannya kita ibadah dalam hidup ini. Rumah tangga kita akan mengandung keberkahan kalau kita niatkan ibadah kepada Allah. Seluruh aktivitas kita persembahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau Sayyidina Ali mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini semuanya ibadah. Kenapa? Karena kita sedang mencari keberkahan. Dan itu ada di dalam Ramadan. Ini harusnya menjadi sebuah komitmen kita bahwa hidup yang kita cari adalah keberkahan. Kalau orang sudah bersandar kepada keberkahan, saya yakin tidak akan tergoda dengan materi-materi dan jabatan yang akan menghilangkan integritas dia.
Buat apa kita punya jabatan yang tinggi, tapi ternyata kursi kita tidak mengandung berkah. Buat apa kita punya harta yang banyak, tapi ternyata harta itu tidak membuat berkah. Itu akan menjadi malapetaka buat kita. Nah, oleh karena itu, Ramadan memberikan pengajaran penuh kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencari keberkahan. Dan kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini melahirkan kesetiakawanan sosial. Itu Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbagi. Sampai Rasulullah mengatakan, Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah pada bulan Ramadan. Malah salah satu hadis luar biasa, Rasulullah itu disebut ajwad, orang yang sangat dermawan. Tapi begitu bulan Ramadan datang, seorang sahabat mengatakan, Rasul lebih dermawan lagi. Malah dalam salah satu hadis disebutkan, lebih cepat tangan Rasulullah mengeluarkan infak daripada angin yang berhembus. Khusus hadis yang berkaitan dengan kesetiakawanan sosial, kita lihat hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, man fattara iman. Barang siapa yang memberikan saum, buka saum kepada orang yang saum, kutiba lahu mithlu ajrihi. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang saum, illa annahu la yankusu min ajrihi shaim syai. Sedikit pun pahala orang yang saum itu tidak dikurangi. Ini kesetiakawanan. Saya nggak tahu di kita ini semangat ditraktir atau semangat mentraktir. Maka saum idealnya itu melahirkan semangat mentraktir, kesetiakawanan sosial. Bayangkan, siapa yang memberi buka kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang orang yang saum, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang saum itu. Makanya idealnya saum Ramadan ini melahirkan itu kesetiakawanan kita. Kesetiakawanan itu akan lahir ketika muncul empati dalam diri kita. Apalagi di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Pandemi itu kan tidak hanya ada efek negatif buat kesehatan kita, kondisi sosial, terutama kondisi ekonomi. Di beberapa daerah kita rasakan betul ya, apalagi pada saat Ramadan sekarang ini. Sangat-sangat menyedihkan kalau kita datang di daerah, sangat berdampak sekali. Sangat berdampak sekali. Sampai ada gerakan ibu-ibu di Kota Bandung ini, ibu-ibu Majelis Taklim, itu membantu para ustadz untuk menyalurkan sembako buat para ustadz. Karena yang paling terdampak itu salah satunya guru ngaji. Guru ngaji di daerah, apalagi Bapak Ibu. Ustadz-ustadz yang ceramah lewat Zoom, itu ustadz-ustadz mohon maaf yang ngerti teknologi medsos. Tapi saudara-saudara kita yang di daerah, tiba-tiba pengajian berhenti, mohon maaf, honor mereka hilang dan otomatis mereka kehilangan kehidupan. Jadi yang terdampak pertama kali itu para guru ngaji. Nah, inilah Ramadan melahirkan kesetiakawanan sosial dan mudah-mudahan kita bisa berbagi. Berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi cinta, dan tentunya berbagi pahala dengan mengajak kita kepada orang lain untuk berbuat baik. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebih setengah jam. Insya Allah barangkali ada pertanyaan dari saudara-saudara kita di Masjid Baitul Hasib yang lain, atau dari saudara-saudara kita para pegawai BPK yang masih kerja di lapangan. Kondisi Bandung saat ini hujan sangat deras. Mohon maaf kalau saya suara agak keras untuk mengimbangi turunnya hujan. Demikian, atau barangkali bapak-bapak jamaah di masjid ini ada yang bertanya. Dipersilahkan. Oh, silakan, Pak Haji. Jelas suaranya? Oh, tes. Cukup? Mas Riki.
lagi diketikkan. Ah, Mungkin dari para jamaah yang lain ada yang ingin bertanya? tapi jelas, tidak jelas semuanya Pak? Tertangkap bagus Materi jelas. suara kita? Jelas Pak, jelas. Ini alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan Tad Silakan. dari sebentar saya baca. Dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. Palembang. Kalimantan Selatan Banjarmasin. Oh ya, Banjarmasin. Dari Bapak Saipul. Sebentar Tad. Oh ini berpantun kayaknya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini pantunnya seperti ini nih. Naik perahu ke Kalimantan. Dari Banten bawa oleh-olehnya. Hati ini bergerak, ada yang ingin disampaikan Pak Ustadz. Silakan. Mohon izin untuk bertanya. Beliau bertanya begini. Bagaimana menjalankan suatu keikhlasan, apalagi di saat kita berpuasa? Apakah ada kiat-kiat tertentu? Jadi mungkin tentang ikhlas tadi lebih spesifik lah gitu. Ya. Tadi kan dibilang kalau diomongin gitu ya, keikhlasannya hilang lah gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin langsung saja karena ini baru satu. Ya gini. Padahal. Keikhlasan itu Bapak Ibu ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang sangat susah. Jangan-jangan keikhlasan ini mohon maaf ya di dalam jiwa kita hilang. Maka untuk menuju kepada keikhlasan, yang pertama, perkuat keimanan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan atas dasar iman. Iman itu yang menggerakkan kita. Kalau tanpa iman, saya yakin Bapak Ibu, kita akan lelah menghadapi kehidupan ini. Kenapa Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman. Kenapa Allah mengecualikan manusia yang tidak rugi itu orang yang beriman? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Karena iman itu sebuah totalitas. Kalau kita sudah memahami konsep iman dengan sebaik-baiknya, kita akan ringan dalam melangkahkan kaki di dunia ini. Contoh Pak, mohon maaf. Kita sebagai orang tua, karena kita beriman kepada Allah, bahwa kita punya tanggung jawab besar kepada anak-anak kita. Kewajiban orang tua kepada anak, tanpa kekuatan iman, kita tidak mungkin bisa mencintai anak-anak kita. Ini postulat kita untuk jadi orang ikhlas, iman. Ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali itu cucu Rasulullah dari Fatimah dan Ali, dicium dengan mesra oleh Rasulullah. Di samping Rasulullah ada namanya sahabat Aqra bin Habis At-Tamimi. Ada sahabat Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia kaget melihat Rasulullah mencium Hasan bin Ali. Kata Aqra bin Habis, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li ashraf minal walad, ma qabaltu minhu ahada. Ya Rasulullah, aku punya anak 10, satu pun tidak pernah ada yang aku cium. 10 anak, tidak pernah ada yang aku cium. Kemudian Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Memperhatikan anak, Bapak Ibu, kalau tidak pakai kekuatan iman, kita tidak mungkin bisa. Nah makanya kalau kita ingin ikhlas, yang pertama sekali adalah i'dadur ruh, persiapkan ruhani kita, keimanan kita. Itu kan? Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu. Memberikan perhatian kepada istri itu kan ibadah. Itu kan berdasarkan doktrin teologi yang ada dalam agama kita Islam. Betul tidak? Kan Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Ingat, laki-laki itu punya tanggung jawab besar untuk membahagiakan istrinya. Suami yang baik itu adalah yang memberi makan kepada istri apa yang ia makan. Memberi pakaian kepada istri apa yang ia pakai. Kalau tanpa landasan iman, Pak, yang nanti membuahkan keikhlasan, susah kita untuk memberikan yang terbaik untuk istri kita. Rasakan sama Bapak apalagi bulan Ramadan sekarang. Saya yakin Pak, walaupun makan kita 2 kali, pengeluaran bertambah. Betul nggak Pak? Ya kan bertambah gitu. Entah cara makan kita bertambah, padahal hanya 2 kali makan itu. Tapi saya yakin pengeluaran bertambah. Maka Bapak kalau memiliki keimanan, ini tanggung jawab saya untuk memberikan yang terbaik buat istri saya. Insya Allah itu yang akan membuat keikhlasan buat kita.
Jadi semakin istri banyak minta, itu pahala buat kita. Itu kan orang ikhlas itu, Pak. Makanya Bapak kita bersyukur kalau istri kita minta kepada kita. Dan kita harus sedih kalau istri kita minta kepada orang lain. Betul nggak? Kalau kita diminta oleh istri, berarti istri kita percaya kepada kita. Insya Allah keikhlasan akan muncul. Yang kedua apa? Itqanul amal. Supaya kita ikhlas itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Ingat Allah melihat kita. Kita mengerjakan sesuatu bukan untuk orang, kecewa kita, Pak. Itqanul amal. Kita sungguh-sungguh dalam beramal. Insya Allah nanti kita akan ikhlas. Karena ciri orang ikhlas itu itqan, bersungguh-sungguh. Maka kalau kita lihat orang yang tidak ikhlas, dia berhenti beramal ketika ada orang yang mencela. Maka orang ikhlas itu tidak maju karena dipuji, tidak mundur karena dicaci. Kita kesungguhan gitu. Dan Saum mengajarkan itu semua. Ya, jadi sekali lagi, dan yang ketiga, supaya kita bisa ikhlas, ini seorang ulama mengatakan, samakan pandangan orang antara yang memuji dengan yang mencaci. Yang muji dengan yang caci itu sama. Tapi kadang-kadang kita lebih enak dipuji daripada dicaci. Padahal pujian itu akan menggelincirkan kita. Sedangkan cacian bisa jadi membuat kita tambah baik, membuat kita muhasabah, introspeksi. Maka kalau orang sudah bisa menyamakan antara pujian dan cacian, insya Allah kita akan menjalani hidup ini dengan ikhlas. Itu Bapak ya. Bapak sekarang datang ke rumah bawa martabak. Martabaknya ternyata tidak disenangi oleh istri. Malah istri kita malah mencaci martabak yang kita bawa. Tidak usah berputus asa dan sedih. Kalau istri kita tidak senang martabak malah dicaci, makan aja sama kita. Betul tidak? Ya, itu selesai Pak. Ya, tong dialungkeun. Nah, ini seperti itu. Jadi muji sama, caci sama buat kita itu. Maka itulah tanda-tanda orang ikhlas. Itu ya Bapak. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup dengan ikhlas. Coba kita lihat seorang ibu Pak. Bapak tahu nggak orang yang ikhlas itu seorang ibu, orang tua kita. Saya yakin yang hadir di sini kita pernah merepotkan orang tua, bahkan sampai sekarang mungkin merepotkan Pak. Betul tidak? Dan ibu kita tidak pernah minta ke kita uang dikembalikan. Sekolah dari TK sampai kita S3. Kadang-kadang kita masih minta uang ke orang tua. Dan orang tua tidak pernah minta uang itu dikembalikan ke kita. Betul tidak? Begitu anak kita lahir, orang tua kita juga ikut capek. Betul nggak? Maka saya mohon maaf tidak percaya. Mohon maaf nih pada ibu-ibu. Saya kurang percaya kalau suami sukses itu karena doa istrinya. Saya kurang percaya. Ya. Suami sukses itu bukan doa utama istri. Mohon maaf. Suami sukses itu doa pertama adalah doa ibunya. Kapan orang tua kita mendoakan kita? Sebelum kita lahir, orang tua kita sudah mendoakan kita. Ya Allah berikan kami anak yang soleh. Itu belum lahir, sudah berdoa anak yang soleh. Kapan istri mendoakan suami? Ketika uangnya banyak. Mohon maaf. Mungkin orang-orang Palembang ya Bapak yang bertanya nggak pernah tahu di Tasik Jawa Barat ke Jakarta itu ada mobil namanya doa ibu. Tidak ada doa istri. Mohon maaf. Tapi suami nggak boleh sombong, Hei, Mama, Umi, awas, aku sukses bukan begitu. Ingat, kita harus menghargai istri kita adalah yang mendampingi kita. Lelahnya kita didampingi oleh istri kita. Capeknya kita, dia yang memberikan semangat. Maka saya titip bapak-bapak sekalian, jangan menyia-nyiakan cinta istri kita. Sepakat Pak? Coba lihat, saya sangat terpana mendengar salah satu puisi kurang lebih ya, Bapak Habibie untuk Ibu Ainun saat itu yang sudah pergi. Kata Pak Habibie apa? Bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Aduh, coba Bapak kata-kata itu WA-kan kepada istri kita. Mah, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Aduh, saya yakin itu akan jadi energi cinta buat istri kita. Pas istri kita menjawabnya apa? Pret. Mudah-mudahan tidak itu yang dijawabnya. Mudah-mudahan istri kita menjawab dengan penuh cinta juga. Aku sadar, engkau bukan milikku,
tapi aku ingin memberikan yang terbaik untuk suamiku. Waduh, saya yakin itu energi juga buat kita untuk lebih mencintai istri kita. Demikian ya, Bapak yang di Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita ikhlas dan kita tetap bersemangat untuk melahirkan karya-karya terbaik untuk agama kita, untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Masih ada setengah jam lagi tadi. Ini ada 2 pertanyaan. Yang kedua dari Ibu Sri Andayani di BPK Perwakilan Lampung. Lampung. Ya, cuma ini mungkin kaitannya dengan zakat. Pertanyaannya, Ustadz, apakah diperkenankan membayar zakat fitrah ke luar domisili? Jadi mungkin keluar Lampung. Kemudian untuk ukuran zakat mal, dasar perhitungannya itu bagaimana? Demikian dari Bu Sri Andayani, Lampung. Tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat itu kan sebenarnya dikeluarkan ke dalam asnaf yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dimanapun kalau asnaf itu tidak dilanggar, itu tidak jadi masalah buat kita. Walaupun idealnya, jangan pernah kita keluar daerah dulu, kalau di daerah kita belum rapi serapi-rapinya. Tetapi kalau Bapak sekarang mengeluarkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, saya yakin di Bandung ada untuk Bandung, ada juga ke pusat, itu begitu. Yang penting tetap yang menerima zakat itu asnaf yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Bisa jadi di Bandung umpamanya asnafnya sudah selesai, tidak ada orang yang menerima zakat. Akhirnya dilemparkan keluar Bandung. Saya kira tidak jadi masalah. Yang penting tidak melanggar asnaf yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Saya kira tidak jadi bahan perselisihan di kalangan para ulama ini. Ya, silakan Pak, ada lagi? Mantap, ini beliau Bu Sri ini bertanya. Gimana? Tentang zakat mal, dasar perhitungannya zakat mal. Ini zakat mal itu kan tetap 2,5%. Barangkali zakat profesi barangkali ya. Ya mungkin bisa. Nah, kalau zakat mal itu kan tetap apa yang disebut zakat mal itu? Nah, salah satu zakat mal itu zakat perdagangan. Zakat mal maksudnya kan. Kemudian yang disebut zakat mal itu kan zakat pertanian itu zakat mal. Zakat mal itu masuk pertanian, kemudian zakat perniagaan itu kan zakat mal. Nah, barangkali kalau zakat profesi itu perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kalau di zaman Rasulullah zakat profesi tidak ada. Tetapi di MUI zakat profesi ada. Ya. Kalau tidak salah yang pertama kali menyebutkan zakat profesi itu Syekh Qaradawi. Dan di MUI zakat profesi itu ada. Ya, fatwa MUI kalau tidak salah. Jadi ya kalau zakat profesi ya 2,5% kita keluarkan dari gaji kita. Ada yang dinisbatkan dengan besarnya gaji kita emas, haul 1 tahun. Ada juga yang penting begitu kita mendapatkan gaji kita keluarkan 2,5%. Kalau kita tidak berpaham adanya zakat profesi, minimal kita sedekah keluarkan. Di Jawa Barat ya yang saya tahu, kemudian di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Cimahi, itu kan Bajnas itu kan salah satunya itu untuk mengambil zakat-zakat dari para ASN itu. Dan itu kan sukarela, artinya tidak ada paksaan gitu kan. Siapa yang mengeluarkan zakat langsung dipotong dan diserahkan kepada Bajnas. Dan itu luar biasa, pengaruhnya sangat tinggi. Bisa ikut memberikan solusi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini Pak. Sekarang ini kan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Jadi banyak miskin baru sekarang itu. Karena dampak dari pandemi ini. Demikian Bapak. Cukup? Masih ada? Satu lagi tadi nih. Dari perwakilan Banten juga nih. Banten? Ya. Dari Pak Agung. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Hubungan kasih sayang ayah pada anaknya, kasih sayang Rasulullah SAW pada umatnya, kemudian kasih sayang Allah Ta'ala pada hambanya. Dikaitkan dengan upaya kita untuk bisa ikhlas. Mohon penjelasannya. Ya. Mungkin tadi yang penjelasan kasih sayang Rasulullah. Kalau segalanya dilandasi dengan keikhlasan, kita tidak akan pernah berharap kepada orang yang pernah kita cintai.
Kalau semuanya dilandasi dengan keikhlasan, kita tidak pernah minta balas jasa dari orang yang pernah kita berikan kebaikan. Saya belum selesai tadi ya bicara tentang ibu. Saya tanya Bapak yang hadir di sini. Kadang-kadang kita lupa kepada jasa mereka, orang tua kita. Dan kita bisanya hanya merepotkan mereka. Maka kalau kita ingin belajar keikhlasan, lihatlah, belajarlah kepada orang tua kita. Sesibuk apapun mereka, ketika anaknya sakit, ketika cucunya sakit, saya yakin mereka akan datang. Bapak rasakan kan? Ya kan? Anak 12, bisa jadi. Seorang ibu punya anak 12. Tapi kasih sayangnya tidak pernah dibeda-bedakan. Semuanya sakit, ibu itu bisa ngurus dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang, anak 12, orang tua sakit, nunggu saja bergiliran. Kalau orang Sunda bilang, silih andalkeun. Apa bahasa Indonesia Pak, silih andalkeun? Saling mengandalkan, itu begitu kan. Di sini letaknya. Jadi kalau kita ingin landasan kasih sayang dengan ikhlas, ya kita lihat dulu orang tua kita. Belajarlah dari mereka. Jelas cinta kepada Allah, kasih sayang ya Allah, kasih sayang orang tua, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya luar biasa, Pak. Itu ada yang disebut dengan kasih sayang landasan agama, ada kasih sayang karena nasab. Kalau kasih sayang Rasulullah kepada kita, itu adalah kasih sayang agama. Rasulullah kan sangat merindukan kita. Ketika Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabatnya itu jealous, Pak, cemburu. Ya Rasulullah, bukankah aku saudara-saudaramu? Rasul mengatakan, bukan, engkau bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku, dan aku rindu untuk bertemu dengannya. Itu kata Rasulullah. Saya yakin nih Pak, kalau kita punya landasan persaudaraan agama, itu kuat banget, betul nggak? Ada persaudaraan nasab. Cinta kita kepada adik kita, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada bibi paman kita, cinta kita kepada uwak kita, dan cinta kita kepada saudara-saudara nasab kita. Itu cinta kasih sayang. Semuanya itu akan berjalan ketika ikhlas. Bisa jadi kita disakiti oleh bibi dan uwak kita, tapi ingat mereka adalah nasab kita. Maka adanya waris itu untuk menentukan kekuatan cinta dalam nasab. Contoh, umpamanya. Waris itu memberi harta bukan karena dasar keinginan kita, tapi karena dasar agama untuk nasab. Seorang istri katakan, suami istri tidak punya anak laki-laki, yang meninggal suaminya. Ya kan? Umpamanya, suaminya meninggal, si laki-laki jadi mayit, meninggal. Punya anak perempuan 3. Berarti yang dapat waris, pertama istrinya. Mendapat 1/8 karena ada anak. Betul? Kemudian anaknya yang perempuan ini mendapatkan waris 2/3 karena tidak ada anak laki-laki. Dan sisanya asobah itu diberikan kepada adik kakak si mayit. Bayangkan adik kakak dapat. Betul nggak? Itu memberi karena agama. Bisa jadi adiknya sangat dibenci oleh suami oleh si mayit itu. Kakaknya bermasalah, bisa jadi karena pernah menghilangkan sesuatu. Tapi karena landasan agama, cinta saudara terbangun. Maka silaturahim, kalau kita lihat dalam bahasa Islam, silaturahim itu adalah al-ihsan ilal aqarib. Yakni berlaku baik, ya berbuat baik kepada karib kerabat. Itu silaturahim. Di kita jadi meluas silaturahim itu untuk orang lain. Padahal hakikat silaturahim itu adalah bagaimana kita menyambungkan kasih sayang dengan orang-orang nasab di sekeliling kita. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kasih sayang itu. Ada dorongan agama, ada dorongan nasab. Bapak ketemu dengan istri dulu. Itu kasih sayangnya agama atau nasab? Dengan nasab kita nggak boleh nikah. Itu dorongan agama. Betul nggak? Fitrah kita. Sehingga kita
menikah dengan istri kita itu munculkan sakinah, mawadah, warahmah. Itu kan begitu. Itu dorongan kasih sayang itu agama. Kan tidak hanya nafsu, nafsu itu ngikutin kan Pak. Kan gitu. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa berkasih sayang dengan landasan keikhlasan. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, kan, jangan sampai kebencian kita pada suatu kaum mendorong kita berlaku untuk tidak adil. Ini landasan agama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Cukup? Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada lagi tadi, dan waktu juga sudah mendekati 1 jam. Untuk sebagai penutup mungkin sekalian mohon perkenan Ustadz memimpin doa untuk kebaikan kita semua. Fadol. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi oleh Allah di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dilancarkan oleh Allah dan kita mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang memberikan kekuatan iman dan amal soleh bagi kami. Jadikan kami ya Allah segenap pegawai karyawan yang bisa menuntaskan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. Mampu berkontribusi untuk pekerjaan kami dengan sekuat-kuatnya. Ya Rabb, jadikan kami orang bertakwa dengan saum yang kami lakukan. Jadikan kami orang-orang yang mampu menghimpun amal soleh pada bulan Ramadan ini dengan sekuat-kuatnya. Allahumma afrig alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.